Bab 012. Senyum Alea yang semula melebar, berubah dengan ekspresi datar. Dia tak ingin mengingat sedikit pun momen tersebut. Dit. Matahari sudah beranjak naik ke atas. Azarin baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah seperti biasa. Jika dipikir dia akan menangis meratapi kesedihannya, itu salah besar. Dia sudah bertekad tidak akan menunjukkan kelemahannya di depan siapapun, meski itu pada kakaknya. Wanita bergamis itu sudah tampak rapi, menunggu kedatangan Din pengacaranya. Sembari menunggu dia memainkan ponsel di teras rumah. Yang mana sejak semalam dia tidak lagi memegang benda pipih tersebut. Rasa lelah mengemudi sendiri, membuat dia tak sempat melakukan apapun, selain dari salat tahajud yang sudah menjadi sebuah kewajiban untuknya. Kening Azarin tertarik ke atas tatkala melihat panggilan tidak terjawab dari kakaknya, beserta pesan. Masuk. Dek, kamu baik-baik saja. Sumpah kakak khawatir banget, Dek. Kamu gak angkat telepon kakak. Apa kamu sudah sampai? Kabarin segera ya. Rentetan pesan sang kakak itu, cukup membuatnya agak terheran sekaligus terkejut. Pikirnya Alea tidak akan merasa khawatir dengannya, mengingat Alea bahkan memilih menetap di rumah itu. Azarin menghela napas berat, lalu meletakkan ponsel di atas meja sambil menyandarkan punggungnya. Tak ada niatan untuk membalas. Aku baik-baik saja, dan akan selalu baik demi menghadapi kenyataan yang akan terjadi setelah ini, gumamnya. Mata Azarin terpejam, sembari menikmati semeliwir angin pagi menjelang siang itu. Apalagi kantung mata yang masih agak bengkak, dan masih terasa berat. Sampai tiba-tiba suara klakson mobil berbunyi mengejutkan Azarin. Wanita itu langsung berdiri, dan menatap ke arah pagar. Sebuah mobil putih terparkir di depan pagar. Pikirnya sudah pasti Din, mengingat mereka telah berjanji temu pagi ini. Namun, setelah beberapa saat menunggu sang pemilik mobil keluar, Azarin cukup terkejut saat melihat sosok yang tidak diinginkan, yakni Jenderal dan ibunya. Wajah Azarin langsung berubah kesal. Entah apa tujuan Jenderal membawa ibunya ke rumah ini. Apakah mencari tameng jika dia kembali mengaum? Padahal semua itu terjadi tidak mungkin tanpa bersebab. Anjing pun akan menggonggong jika diganggu. Ramlah dan Jenderal melangkah masuk ke pekarangan, sementara mobil mereka diparkir di depan pagar, karena tak mungkin mereka memasukkan ke pekarangan yang terdapat mobil miliknya dan satu buah motor. Sudah di rumah kamu ternyata. Bukannya mengucap salam, Ramlah menyambut Azarin dengan kata-kata sarkas. Iya dong, Bu. Masa aku tidur di jalan? Sudah pasti aku pulang ke rumahku. Jawaban Azarin terdengar pelan, tetapi cukup menohok apalagi Azarin menegaskan kata terakhirnya. Ramlah melirik Azarin dengan tajam, seolah sedang memulai perang antar menantu dan mertua. Namun, sebelum itu terjadi Jenderal sudah lebih dulu meminta ibunya masuk, lalu beralih menatap sang istri. Kamu juga masuk. Kita harus bicara dengan ibumu. Bagai tak punya sopan santun, Azarin dengan gamblang menyebut ibu mertuanya, dengan nada sinis. Jenderal yang tak ingin bertengkar dengan Azarin pun, langsung membuang napas agar emosinya tak sampai. Naik, Za, bisa gak sih, kita bicara baik-baik. Jangan pakai emosi dulu. Bisa, Mas. Azarin menatap Jenderal dengan serius. Kedua tangannya pun melingkar di dada. Aku juga mau kok bicara baik-baik. Banyak hal yang ingin aku sampaikan sama kamu. Tapi tidak dengan ibumu.
Tegasnya, tanpa alasan. Kamu ada masalah apa sih dengan ibu? Jenderal tak terima dengan perkataan istrinya. Apalagi niatnya membawa ibunya sebagai penengah di antara mereka. Gak ada. Aku gak ada masalah dengan siapapun. Masalahku itu cuma sama kamu. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah ini, ayo selesaikan berdua. Azarin semakin meradang. Di saat hatinya masih kacau dengan permasalahan tadi malam, kini suaminya bukan menyelesaikan masalah mereka berdua, justru mencari pelindung. Gini ya, Mas. Aku gak ada urusan sama ibumu. Tapi, kalau kamu mau melibatkan ibu, silakan ke rumahku, di sana ada orang tuaku, ujar Azarin setelah membuang napas berat, karena rasa kesal yang mendadak memenuhi dadanya. Kenapa sih kamu jadi keras kepala? Ibu hanya ingin menengahi saja. Jangan memperkeruh suasana dong. Apalagi ibuku sudah datang. Hargailah. Ingin rasanya Azarin menghajar suaminya, jika tak ingat dengan dosa. Tangan wanita cantik itu sudah mengepal, rahangnya mengetat hanya saja ditutupi oleh cadar. Hargai katamu. Coba ralat perkataanmu wahai Tuan Jenderal Arsyad. Kilatan amarah terlihat jelas di kedua mata Azarin. Namun, meski begitu suaranya tak pernah keras ketika berbicara. Dia masih sadar betul etika berbicara di depan suami. Aku tidak pernah meminta ibumu jadi penengah di antara kita. Bahkan saat aku pulang ke rumah orang tuaku, aku tidak menceritakan apapun yang terjadi. Jika sekarang kamu meminta aku menghargai orang tuamu, ya, aku sudah menghargai kedatangannya. Tapi tidak dengan alasan kedatangannya. Azarin melenggang masuk ke dalam rumah, rupanya wanita yang sedang menjadi pembahasan mereka itu sedang berdiri di pintu ruang tengah, dan pastinya mendengar semuanya. Bukan terkejut kala melihat Ramlah. Azarin tetap terlihat tenang. Agar orang lain tidak bisa menebak langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Maaf kalau ibu mendengar perkataanku. Tapi, apa yang aku katakan tadi sebuah kebenaran. Untuk saat ini aku tidak menginginkan orang ketiga untuk menyelesaikan permasalahanku. Kecuali kuasa hukum yang ditunjuk, ucap Azarin pelan, dan ekspresi datar, tetapi cukup mencok. Setelah berucap Azarin segera melangkah masuk. Dia sangat haus, energinya pun rasanya mulai berkurang karena perdebatan tak jelas itu. Bukannya menenangkan diri lebih dulu, Jenderal justru mengejar langkah Azarin yang menuju dapur. Sementara Azarin menghela napas berat sambil memijat pelipisnya. Bisa gak sih, sopan sedikit sama ibu? Kenapa kamu jadi pembangkang? Keras kepala. Apa itu yang dikatakan istri soleha? Cecar Jenderal sambil terus mengekori sang istri. Azarin tidak menanggapi. Begitu sampai di dapur, dia lebih memilih duduk di kursi meja makan, sambil menikmati segelas air perlahan-lahan. Jika Azarin merasa lega, sebaliknya Jenderal merasa panas dan kian geram. Aku makin gak mengenali kamu, Sa. Apa selama ini aku pernah kurang ajar sama orang tuamu, tidak kan? Kenapa kamu perlakukan orang tuaku seperti itu? Perang. Perkataan Jenderal terhenti dengan suara hentakan gelas kaca di atas meja makan berbahan kaca pula. Tatapan Azarin pun menunjukkan emosi yang tertahan. Katamu tadi aku pembangkang, dan bukan istri soleha. Azarin melangkah perlahan melingkari meja makan, dan berhenti tepat di depan Jenderal. Apa Mas tidak tahu,
kalau makmum akan mengikuti imamnya. Sikapku tergantung didikan imamnya. Azarin kembali membuang muka, dia tak ingin melihat wajah jenderal yang berubah tegang. Kamu memang tidak pernah mengenali aku. Bahkan ulang tahunku saja kamu tidak tahu, benar kan? Azarin terdengar meremehkan, dan hal itu membuat wajah jenderal semakin memerah. Entah malu, atau menahan rasa marah. Lagi pula entah kenapa kamu kekeh sekali ingin ibumu jadi penengah di saat aku seorang diri. Itu mau menyerangku sehingga akulah yang salah di sini atau bagaimana? Heran aku. Azarin menoceh tanpa memperhatikan jenderal. Aku tidak. Satu lagi, Mas. Azarin mengangkat satu tangannya, membuat jenderal kembali terdiam. Selama ini aku selalu menghargai ibumu, Mas. Kalau aku tidak hargai, mana mungkin gajimu yang tidak seberapa itu selalu kuberikan separuh pada ibumu. Atau kamu mau aku mengungkit semuanya, agar mata kamu terbuka? Azarin mendesis kesal. Jika kamu melihatku saat ini berbeda, jangan pernah bertanya aku kenapa. Apalagi menyalahkan orang tuaku yang salah didikan. Sebab, imamku adalah kamu, bukan ayahku. Setelah berkata, Azarin segera melangkah masuk. Yang dipikirannya hanyalah Din. Jangan sampai pria itu datang seorang diri di rumah, dan berakhir salah paham. Dia tidak ingin ada celah buat ibu mertuanya. Menghina lagi. Namun, baru beberapa langkah Azarin segera berhenti, dan berbalik badan. Kalau mau selesaikan masalah ini dengan ibumu. Dengan tegas aku menolak, kecuali ibuku pun ada di sini. Aku tidak mau ibumu berdiri hanya di satu pihak saja. Karena sampai saat ini, aku tidak melakukan kesalahan. Ujarnya terus terang, bahkan wanita parubaya itu bisa mendengar. Dia kembali melangkah memasuki kamar. Tak lama setelah itu dia keluar dengan tas slim bag sudah melingkari pundaknya. Aku akan keluar sebentar, mau bertemu dengan pengacaraku. Kalau ibumu lapar, silakan kamu masak. Ujar Azarin tanpa basa-basi. Sementara itu, dia sibuk mengirimkan pesan pada Din, guna meminta pertemuan mereka diganti, menjadi di restoran saja. Jenderal yang masih frustrasi dengan perdebatan tadi, kembali dibuat terkejut dengan perkataan istrinya barusan. Sontak dia mendekat, begitu pula dengan ibu mertuanya. Mau kemana tadi kamu? Suara jenderal berubah datar dan dingin. Mau ke? Belum sempat dia menjawab, suara bel rumah berbunyi. Atensi jenderal dan Azarin pun teralih dengan kompak. Gegas jenderal melangkah untuk melihat siapa yang datang. Begitu pula dengan Azarin yang seolah sudah tahu siapa yang datang. Sosok pria tampan dengan berkemeja putih, dan menggunakan dasi berdiri membelakangi pintu dengan tegap di teras rumah. Kening jenderal langsung berkerut. Dari perawakannya dia tidak mengenali punggung serta bentuk rambut pria itu. Anda siapa? Pria yang sedang menatap bunga-bunga itu, lantas berbalik badan. Pandangan mereka pun beradu, kecuali Azarin yang menatap ke lain arah, agar tidak mengotori pandangannya dengan pria yang bukan mahramnya. Saya Din, Pak, ucapnya sambil mendekat dan mengulurkan tangan di depan jenderal. Sementara jenderal yang masih kebingungan, tetap menerima uluran tangan itu. Anda mau cari siapa? Tanya jenderal lagi dengan raut wajah penasaran. Dia pengacaraku, Mas. Tujuannya datang ke sini sebagai orang yang aku utus untuk membantuku mengurus perceraian kita.
Sengaja Azarin menjawab dengan lugas tanpa terbata-bata, agar tidak menunjukkan keraguan atas keputusannya kali ini. Ramlah pun yang baru masuk ke ruang tamu, ikut terkejut dengan perkataan Azarin. Tadinya aku mau mengundang beliau di rumah. Tapi keadaan sudah tidak kondusif lagi. Aku tidak ingin mendengar intervensi dari siapapun, kata Azarin lagi, mengabaikan wajah pias suaminya. Mas tidak perlu khawatir. Aku tahu batasanku, aku tahu cara menjaga marwahku. Lagi pula Pak Din ini salah satu pengacara yang dipakai salah itu Ibu Persit di batalion. Sengaja Azarin mempertegas penjelasannya, agar tidak menimbulkan fitnah jika selama ini telah dekat dengan Din. Aku pergi dulu, Mas. Assalamualaikum, ucapnya kemudian. Bagai perempuan yang telah mati rasa, Azarin tidak lagi menunjukkan rasa takut sedikitpun. Jiwa pemberontaknya hadir secara alamiah. Entah karena hatinya yang sudah lelah, sehingga dia tak lagi peduli dengan apapun. Saya tidak mengizinkan kamu pergi, Azarin. Ini perintah mutlak dari suamimu. Ujar Jenderal pelan, tetapi terdengar tegas. Saya juga tidak menginginkan perceraian. Apapun alasanmu. Imbuh Jenderal. Tubuh Azarin membeku di tempat, matanya memerah menahan amarah. Dia benar-benar nyaris gila menghadapi Jenderal. Sementara Din menatap iba pada Azarin. Tampak jelas tekanan hebat yang dirasakan, meski hanya terlihat dari mata saja. Din berbalik badan, lalu mendekati Jenderal serta Ramlah yang masih berdiri di ambang pintu. Dia mencoba mengambil alih situasi ini. Maaf, Pak. Anda memang memiliki hak kepada istri Anda. Tapi, jika istri Anda menginginkan adanya perceraian, Anda tidak bisa mengelak. Apalagi ini kali kedua Mbak Aza menghubungi saya, di mana sebelumnya dia sempat membatalkan gugatannya. Saya rasa memang ada yang telah rusak dan mungkin sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ucap Din dengan sangat tenang. Diam kamu. Telunjuk Jenderal mengarah wajah Din, rahangnya mengetat. Kamu tidak tahu rumah tanggaku. Mending kamu tinggalkan rumah ini, atau saya akan menghajarmu di sini. Din tersenyum mendengar ancaman Jenderal. Sebagai pengacara, dia tentu tahu dengan watak seperti Jenderal yang sering ditemui selama ini. Tidak masalah jika Anda memukul saya. Anda pasti tahu kan kode etik sebagai anggota TNI. Din kembali tersenyum dengan ramah. Tangan Jenderal mengepal kuat, napasnya pun saling memburu. Dia lantas membuang muka pada Din, dan menatap Azarin yang masih berdiri dengan posisi yang sama. Masuk, Sa. Saya masih suamimu. Saya harap kamu tidak membangkang. Perintah Jenderal mutlak. Tak ada bantahan dari Azarin. Wanita itu berbalik badan, dan dengan sangat tenang dia melangkah. Kembali ke rumah. Namun, tepat di depan Jenderal serta ibu mertuanya, Azarin berhenti dan berkata tanpa menatap pada Din. Saya percayakan Anda mengurus surat laporan perceraian pada pimpinan suamiku, Pak Din. Untuk alasan perceraian kami, bukan karena tidak ada kecocokan, tapi tidak diberi nafkah batin selama 3 tahun pernikahan. Dan keluarga suami selalu menuntut adanya anak, sampai mencemoohku sebagai wanita mandul. Itu saja, Pak Din. Azarin lantas melangkah masuk, melewati bahkan sempat menabrak pundak suaminya di ambang pintu yang bergeming dengan wajah pucat pasi. Ibu mertuanya pun, ikut melongo dengan mata membola. Begitu juga dengan Din yang ikut bergeming di tempat.
Dia tak menyangka alasan kliennya sampai ingin bercerai sangatlah berat. Bahkan jika diingat kembali rekam jejaknya menjadi pengacara, ini kasus pertama yang dihadapi. Sangat mustahil, wanita secantik Azarin meski hanya mata saja yang selama ini dilihat, tak pernah disentuh oleh suaminya. Din tak habis pikir. Apa yang dikatakan istrimu tadi, nak? B. Benarkah seperti itu? Suara Ramlah terdengar gemetar, saking syoknya. Za, buka pintunya. Jenderal terus menggedor pintu kamar yang terkunci dari dalam.